Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan mengutangi sesuatu lebih baik daripada sedekah. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ra'aitu lailata usriyabi ala babil jannah. Aku melihat ketika aku diisrokan pada pintu surga, maktuban sodakotu bi asri amsalia wal qoradu bisamaniyata. Tertulis, sedekah dilipatkan 10 kali dan pinjaman dilipatkan 18 kali. Fakultu ya Jibrilu ma balul qardi afdalu min sodakoti. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, mengapa pinjaman lebih utama daripada sedekah? Qala li annas sa'ila yas'alu wa indahu wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajah. Jibril menjawab, karena orang yang meminta kadang meminta padahal ia memiliki harta. Sedangkan orang yang berutang itu tidak akan berutang kecuali karena membutuhkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengapa mengutangi lebih besar pahalanya? Karena orang yang berutang umumnya berada pada kondisi sempit. Dia tidak meminta kecuali terpaksa. Berbeda dengan sedekah yang kadang diberikan kepada orang yang belum tentu benar-benar membutuhkan. Angka mengutangi 18 kali lipat dan sedekah 10 kali lipat menunjukkan keutamaan besar mengutangi dibandingkan dengan sedekah. Namun, pahala ini berlaku jika pertama, mengutangi tanpa riba, kemudian yang kedua, niatnya menolong, yang ketiga, tidak menyakiti atau merendahkan peminjam. Mengutangi memiliki keistimewaan. Lalu apa saja keistimewaan itu? Berikut penjelasannya. Keistimewaan mengutangi yang pertama. Jika kamu ingin pahala sedekah setiap hari mengalir selamanya, jawabannya adalah dengan mengutangi. Kita pakai contoh modal 100.000 saja. Begini caranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man aqrada musliman kana lahu bikulli yaumin shadaqatu hatta yaqdiyah. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada muslim, maka baginya pahala sedekah setiap hari sampai pinjaman itu dilunasi. Hadis riwayat Ibnu Majah Al-Baihaqi. Jadi, uang 100.000 itu jika dipinjamkan, maka selama belum dilunasi, kita dapat pahala sedekah setiap hari selamanya. Kemudian keistimewaan mengutangi yang kedua. Jika ingin pahala sedekahnya dilipatkan 2 kali lipat dengan modal yang sama, yaitu 100.000, begini caranya. Hadis dari Buraidah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kana lahu bikulli yaumin shadaqatun, maka baginya pahala sedekah setiap hari qabla ayyahillat dainu, sebelum utang itu jatuh tempo, faida halat dainu, apabila utang itu telah jatuh tempo, fandaru, lalu ia memberi kelonggaran penangguhan kepadanya, kana lahu bikulli yaumim misluha shadaqatan, maka baginya pahala sedekah 2 kali lipat setiap hari. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Jadi, uang 100.000 tadi, jika dipinjamkan dengan perjanjian jatuh tempo 30 hari, setelah jatuh tempo, si peminjam tidak bisa mengembalikan, minta kelonggaran waktu, kemudian diberi kelonggaran waktu oleh yang mengutangi, maka orang yang mengutangi mendapatkan pahala 2 kali lipat setiap hari sampai utang itu dilunasi. Kemudian, keistimewaan mengutangi yang ketiga. Jika ingin lebih banyak lagi pahala sedekahnya, masih dengan modal yang sama, yaitu 100.000, begini caranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man aqrada qardan marrataini kana kasadaqatiha marratan. Barang siapa memberikan pinjaman 2 kali, maka baginya pahala seperti bersedekah 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2430. Jadi tadi kan uang 100.000 dipinjamkan,
itu statusnya mengutangi yang pertama. Kemudian jatuh tempo, minta kelonggaran waktu, maka statusnya itu menjadi mengutangi yang kedua. Karena sudah mengutangi sebanyak 2 kali, maka ada bonus pahala sedekah sekali. Kemudian keistimewaan mengutangi yang keempat. Jika ingin tanpa modal tapi tetap dapat pahala sedekahnya, maksudnya tanpa modal di sini tetap modal 100.000 tapi dikembalikan jadi seperti tanpa modal. Begini caranya. Modal 100.000 tadi dipinjamkan, misal jatuh tempo 30 hari. Setelah jatuh tempo, uang dikembalikan penuh, maka modal kita kembali. Dan pahala sedekah setiap hari selama 30 hari tetap dapat. Kemudian, keistimewaan mengutangi yang kelima. Jika ingin tanpa modal, dapat profit sekaligus dapat pahala sedekahnya, begini caranya. Buat jadi perdagangan, uang 100.000 tadi, jadikan barang, kemudian barang itu dititipkan ke toko untuk dijualkan, harganya tapi dinaikkan jadi 150.000 dengan pembayaran tempo 30 hari. Setelah 30 hari penagihan, setelah 30 hari waktunya penagihan, modal kita kembali sekaligus profit 50.000 dan masih dapat pahala setiap hari selama 30 hari. Karena ini tadi mengutanginya selama 30 hari, jadi pahala sedekahnya dapat 30 hari. Akan tetapi, jika memakai cara ini, yang perlu digarisbawahi adalah niatnya jangan hanya bisnis, tapi juga niat mengutangi. Maka pahala sedekah akan mengalir setiap hari sampai utang itu dilunasi. Jika niatnya di awal hanya bisnis, maka belum tentu dapat pahala sedekah setiap hari. Kemudian, keistimewaan mengutangi yang keenam. Di akhirat, hutang yang belum dibayar tetap akan dibayar. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi dainun, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki hutang, falaisa sama dinarun wala dirham, maka di akhirat tidak ada dinar maupun dirham. Uang tidak lagi berguna di akhirat. Walakinnahal hasanatu wassayiat. Tetapi hutang itu akan dilunasi dari amal baik atau amal buruknya." Hadis riwayat Ibnu Majah dinilai sahih oleh Albani. Hutang adalah hak yang harus dipenuhi. Jika seorang meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki hutang, maka hutang tersebut tidak akan hilang begitu saja. Di akhirat, uang dinar atau dirham tidak lagi berlaku. Sehingga hutang akan dilunasi dengan amal baik dari orang yang berhutang, seperti sholat, membaca Al-Quran, sedekah, dan amal kebaikan lainnya. Pahala dari semua amal tersebut akan dikalkulasikan oleh Allah untuk melunasi hutangnya. Namun, jika amal baik orang yang berhutang habis untuk melunasi hutangnya, maka hutang tersebut tetap menjadi tanggungan. Pada saat yang sama, jika orang yang menghutangi memberi kelonggaran atau bahkan memaafkan hutang tersebut, dia akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Sementara itu, orang yang berhutang akan tetap menghadapi konsekuensi di akhirat sesuai dengan tanggung jawabnya. Kemudian keistimewaan menghutangi yang ketujuh. Orang yang menghutangi mendapatkan kedudukan tinggi di surga. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ana mu'siron fafid dunya wa akhirati." Barang siapa yang memberi pinjaman kepada seorang yang sedang kesulitan, fafi jannatihi darajatin aliyah, maka ia akan memperoleh kedudukan yang tinggi di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian keistimewaan menghutangi yang ke-8. Orang yang menghutangi mendapat pahala amal jariah sampai hari kiamat. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min shadaqatin afdala minal iqradi lil mu'taw." Tidak ada yang lebih baik daripada memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Fa inna shadaqatan tasilu fid dunya wa takunu lahu amaratan fi akhirati. Dan pinjaman tersebut akan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aqrada fi dunya, barang siapa yang memberi pinjaman, faqad amila amala jariyalah, maka dia melakukan amal yang terus mengalir pahalanya ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi orang yang menghutangi meskipun sudah dilunasi sama si peminjam, jika sebelumnya gara-gara pinjaman itu bernilai amal jariah, maka amal jariah itu akan terus mengalir sampai hari kiamat. Contoh pinjaman untuk modal usaha. Anda memberikan pinjaman sebesar 10 juta kepada seseorang yang ingin membuka warung makan untuk mendukung ekonomi keluarganya. Anda tidak meminta bunga dan hanya menginginkan agar pinjaman tersebut dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Usaha warung makan tersebut berkembang dan orang tersebut mampu membayar hutang sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar dengan membuka lapangan pekerjaan. Lalu, pahala jariahnya di mana? Ini jawabannya. Setiap kali orang tersebut mendapat keuntungan dari usaha tersebut dan membantu orang lain, Anda akan mendapatkan pahala jariah, bahkan jika orang tersebut memberikan sedekah atau zakat dari hasil usahanya. Anda juga mendapatkan bagian dari pahala tersebut. Contoh lagi, pinjaman untuk pendidikan. Anda memberikan pinjaman kepada seorang mahasiswa yang membutuhkan biaya kuliah. Peminjam tersebut belajar dengan tekun dan lulus, kemudian menjadi seorang guru mengajar banyak siswa. Setiap kali siswa-siswanya mendapatkan ilmu dan menerapkannya, Anda mendapatkan pahala jariah. Lalu pahala jariahnya di mana? Ini jawabannya. Oh, ini tadi bahwa setiap kali siswa-siswanya mendapatkan ilmu dan menerapkannya, Anda mendapatkan pahala jariah. Peminjam ini bisa mengajar, berdakwah, atau berbagi ilmu kepada orang lain, dan setiap ilmu yang diajarkan itu mengalir pahala kepada Anda sebagai pemberi pinjaman karena Anda telah berkontribusi pada pendidikan mereka. Ini ada contoh lagi, pinjaman untuk kesehatan. Anda memberikan pinjaman kepada seorang teman yang sedang sakit dan membutuhkan biaya untuk pengobatan. Dengan pinjaman tersebut, teman Anda bisa sembuh dan kembali bekerja. Lalu pahala jariahnya di mana? Ini jawabannya. Selama teman Anda terus berkontribusi positif kepada masyarakat atau memberi manfaat, pahala Anda tetap mengalir. Selama dia sehat dan dapat membantu orang lain atau melaksanakan amal baik, Anda akan terus mendapatkan pahala. Kemudian, keistimewaan mengutangi yang ke-9. Orang yang mengutangi mendapatkan kemudahan di dunia dan di akhirat. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aqrada li ahihi fi marratin fi dikin." Jika seseorang memberikan pinjaman kepada saudaranya yang sedang dalam kesulitan, fa inna waha sayuyassiru lahu fi dunyahu wa fi akhirati. Maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.